Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Aitullah Mikhail Musyafi SE AKMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah komputerisasi akuntansi. Kami dari kelompok kelima izin memaparkan UTS Proyek Komputer Akuntansi, perusahaan jasa yang bernama Luxoka Rentals. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Nanda Arya Zaki Setiawan dengan NIM 17156230050, yang kedua Ika Khairunisa dengan NIM 17156230008, yang ketiga Marsyanda Fiskani Kalina Lia dengan NIM 17156230071, dan yang terakhir ada Sarah Penny Hasana dengan NIM 17156230043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sarah Pendensana dengan NIM 17156230043 yang akan memandu untuk penginputan informasi perusahaan. Pertama, kita buat datanya dulu. Kita klik. Lalu kita masukkan nama usahanya yaitu Luxoka Rentals dari kelompok 5. Terus, nah, lalu untuk bidang usahanya karena ini tentang sewa kendaraan, mungkin untuk ininya kita taruh other aja. Lalu kita pencet buat data. Kita lanjutkan. Di sini kita bisa isi kategori usahanya jadi jasa. Karena kita jasa sewa. Terus mulai datanya dari 1 November 2024. Lalu ini metode rata-rata aja. Satu. Lalu kita klik lanjut. Sini kita bisa klik lanjut aja, dan kita tunggu untuk datanya siap diisi. Sini bisa kita hapus dulu ininya. Untuk data yang pertama kali kita isi adalah data perusahaan dulu. Kita bisa klik referensi. Lalu kita bisa isi nomor telepon dengan yang ada di sini. Emailnya tidak ada. Kita mulainya udah sama di sini. Lalu kita bisa isi alamatnya dengan Jalan Duri Kepa. Kita taruh kode pos. Taruh di sini aja kode posnya. Lalu kita bisa isi pajakan di sini. Kita bisa nomor PKP-nya. Kita salin. Lalu kita taruh sini. 45256. Tipe usahanya jasa. Dan PWP-nya kita taruh di sini. Tidak bisa. Kita klik manual aja. 4525. 4525. 6809. 2667. 0000. Oke. Setelah itu kita
Oh, jenis usahanya ini sewa kendaraan. Halo, setelah ini lengkap, kita bisa klik simpan. Alamatnya belum ya? Sorry, ini kita isi. Simpan. Udah coba. Untuk yang kedua adalah kita isi dengan informasi pemasok. Kita buat data. Sini kita bisa masukkan namanya. Yang pertama adalah PT Sumber Harum Utama. Kita isi. Kita isi juga kodenya. ID-nya kita hilangkan karena kita punya kode sendiri. Apa sih? Kita isi HL23. Lalu kita isi alamatnya Jalan Sunan Maria, Muria. Lalu kita isi nomor teleponnya. Di sini, eh, apa? Bisa. Nah, kita isi nomor teleponnya. Lalu kita isi emailnya. Karena yang data yang tertera hanya email, nomor telepon, alamat, nama, dan kode. Lalu setelah itu, astagfirullah. Kita cek lagi. Nah, kalau kita klik simpan, lalu kita bikin untuk pemasok kedua yaitu CV Mulyo Raharjo. Kita masukkan ID-nya HL24, kita salin aja. Lalu alamatnya kita salin, lalu kita taruh sini. Lalu nomor telepon, masukkan nomor teleponnya, setelah itu emailnya. Setelah itu kita bisa simpan dan kita bisa melihat untuk data perusahaannya yang ada di sini sudah sesuai. Lalu kedua adalah kita akan mengisi untuk informasi barang dan jasa. Kita bisa klik buat data. Lalu kita tulis nama barangnya adalah sewa mobil harian. Lalu kategori barangnya umum. Kita ganti jenis persediaan menjadi jasa karena kalau barang itu bakal ada stoknya. Lalu kita masukkan kodenya yang sudah kita buat. Untuk satuannya tidak usah diisi, tidak apa. Lalu untuk harganya kita bisa taruh di sini sebesar 375. Lalu kita simpan. Setelah itu kita isi yang kedua adalah sewa mobil mingguan. Kita taruh di sini. Kategorinya umum. Jangan lupa jenis barangnya jasa. Lalu kita taruh juga kodenya RR5 RL257. Lalu kita taruh harganya sebanyak 2.500.000. Oke, lalu kita simpan. Sini kita bisa melihat lagi jumlah data-data yang udah kita taruh. Sini data tertera ya guys. Lalu setelah itu, setelah input pengguna, eh, input di jasa, kita bisa input bank. Kita buat data di kas dan bank.
Kita bisa masukkan namanya adalah Bank BNI. Lalu untuk saldo awalnya 0. Untuk nomor akunnya kita skip aja karena tidak ada di sini. Kita simpan dan coba data lagi Bank BCA. Saya bisa isi 0. Nah, setelah kas dan bank kita bisa isi karena kita tidak punya pelanggan tetap, jadi kita tidak isi pelanggan. Lalu kita di sini ada daftar tipe aset kena pajak. Kita bisa isi di aset tetap, kategori aset. Kita bisa isi dulu untuk kita bisa lihat di sini. No, salah. Aset tetap pada aset tetap. Nah, kita jangan masukkan dulu asetnya karena kita lihat dulu apakah datanya sudah ada. Seharusnya sudah ada. Oh, datanya tidak ada. Oh, saya tetap kena pajak. Maaf, salah. Kita pencet aset tetap kena pajak. Kita lihat datanya. Apakah datanya sudah ada? Datanya sudah ada. Kita bisa tinggal edit aja di sini. Ada bangunan permanen, umurnya 25 tahun. Garis lurus sini. Kita klik. Umurnya kita ganti jadi 25 tahun. Metodenya garis lurus lalu kita simpan. Kita cari lagi tidak disusutkannya itu 0. Disusutkan 0. Kalau nggak satu garis lurus 5 tahun kita ganti. Sini 4 kita ganti 5. Terus selanjutnya kita juga ada golongan 2 garis lurus. Salah. Sorry. Kita ada golongan 2 garis lurus. Di situ 8 tahun, di sini sudah 8 tahun, berarti kita simpan aja. Sudah benar. Selanjutnya ada daftar aset tetap. Tipe aset tetap, kita bisa aset tetap. Pada kategori aset, kita bisa masukkan tanah. Kita simpan. Memasukkan gedung. Simpan. Masukkan peralatan. Simpan. Kita masukkan tipe 1. Kita salin aja. Tipe 1. Kita simpan. Lalu kita masukkan kendaraan tipe 2. Nah, untuk daftarnya sudah kita masukkan semua. Selanjutnya, untuk transaksi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk menjawab transaksi yang pertama kita lakukan adalah klik icon kas dan bank. Selanjutnya, klik pada bagian penerimaan. Lalu sesuaikan tanggal dan jenis bank yang akan dipakai untuk melakukan transaksi. Setelah itu, kita masukkan nomor transaksi yaitu IMF strip 01. Lalu kita pilih akun yang akan digunakan, yaitu modal saham. Setelah itu, masukkan nominal yang akan dibayar sebesar 9 miliar, lalu klik simpan. Untuk menjawab transaksi yang kedua, yang pertama kita lakukan adalah klik icon kas dan bank. Selanjutnya, klik pada bagian penerimaan, lalu sesuaikan tanggal dan jenis bank yang akan dipakai untuk melakukan transaksi. Lalu, kita pilih akun yang akan digunakan, yaitu modal saham. Setelah itu, masukkan nominal yang akan dibayar, yaitu sebesar 800 juta, lalu klik simpan. Untuk menjawab transaksi yang ketiga, sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu klik icon kas dan bank. Setelah itu, kita klik pada bagian penerimaan.
Lalu, sesuaikan tanggal dan jenis bank yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi. Setelah itu, kita pilih akun yang akan kita gunakan, yaitu hutang jangka panjang. Setelah itu, masukkan kode transaksi yaitu HTNG-01. Lalu, masukkan nominal yang akan dibayar, lalu klik simpan. Untuk menjawab transaksi keempat, pertama-tama kita klik icon aset tetap, lalu isi nama barang, seperti peralatan. Lalu isi tanggal beli yaitu pada tanggal 3 November. Lalu kita isi kode aset yaitu PLT-001. Setelah itu kita masukkan harganya yaitu sebesar 82 juta. Lalu isi akun asetnya yaitu peralatan. Kemudian akun akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan pada peralatan. Lalu akun beban penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan. Kemudian untuk umur asetnya kita sesuaikan pada daftar tipe aset dan untuk peralatan masuk ke golongan pertama garis lurus yang artinya umur asetnya 5 tahun. Lalu kita isi pada kategori asetnya yaitu peralatan. Selanjutnya kita isi akun perkiraannya yaitu ekuitas saldo awal sebesar 82 juta. Selanjutnya klik simpan. Pertama, klik icon aset tetap, lalu isi nama barang seperti Toyota Avanza. Lalu isi tanggal beli yaitu per tanggal 3 November. Kemudian kita isi kode aset yaitu KND1-001. Setelah itu kita masukkan harganya yaitu sebesar 250 juta. Lalu isi kuantitas yang dibutuhkan sebesar 20 unit. Lalu isi akun asetnya yaitu kendaraan. Kemudian akun akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan pada kendaraan. Lalu kita isi akun beban penyusutannya yaitu beban penyusutan kendaraan. Dan untuk kendaraan golongan 1 masuk ke kategori golongan 1 garis lurus yang artinya umur asetnya 5 tahun. Lalu kita isi pada kategori asetnya yaitu kendaraan. Selanjutnya kita isi akun perkiraannya yaitu ekuitas saldo awal sebesar 250 juta. Selanjutnya klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada kendaraan Toyota Innova sebanyak 10 unit. Pertama, klik icon aset tetap, lalu isi nama barang, Toyota Innova. Lalu isi tanggal beli yaitu pada tanggal 3 November. Selanjutnya kita isi kode aset yaitu KND2-442. Setelah itu kita masukkan harganya yaitu sebesar 430 juta. Lalu isi kuantitas yang dibutuhkan sebanyak 10 unit. Kemudian isi akun asetnya yaitu kendaraan. Lalu akun akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan pada kendaraan. Lalu akun beban penyusutannya yaitu beban penyusutan kendaraan. Kemudian untuk umur asetnya kita sesuaikan pada daftar tipe aset. Untuk tipe golongan 2 garis lurus umur asetnya 8 tahun. Lalu kita isi pada kategori asetnya yaitu kendaraan. Selanjutnya kita isi akun perkiraannya yaitu ekuitas saldo awal sebesar 430 juta. Kemudian klik simpan. Untuk menjawab transaksi pada tanggal 4 November, yang pertama kita lakukan adalah klik icon kas dan bank. Selanjutnya klik pada bagian pembayaran. Selanjutnya klik pada bagian kas atau bank. Lalu sesuaikan tanggal dan jenis bank yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi. Setelah itu kita masukkan nomor transaksi yaitu BRK-01. Lalu pilih akun yang akan digunakan yaitu beban retribusi dan sumbangan. Setelah itu masukkan nominal yang akan dibayar lalu klik simpan. Untuk menjawab transaksi pada tanggal 5 November, yang pertama kita lakukan adalah klik icon kas dan bank, selanjutnya klik pada bagian pembayaran, selanjutnya klik pada bagian kas atau bank, lalu sesuaikan tanggal dan jenis bank yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi.
Setelah itu, kita masukkan nomor transaksi yaitu BRK-02. Lalu, pilih akun yang akan digunakan yaitu beban sewa gedung. Setelah itu, kita masukkan nominal yang akan kita bayar, lalu klik simpan. Untuk menjawab transaksi pada tanggal 6 November, pertama klik icon pesanan penjualan. Lalu isi nama pemesan yaitu PT Inovasi Gemilang. Lalu masukkan kode pesanan yaitu SL-001 dan sesuaikan tanggal pemesanan. Selanjutnya pilih barang yang akan dipesan yaitu sewa mobil harian sebanyak 50 unit. Lalu klik simpan. Karena di soal dijelaskan bahwa langsung dibayar pada hari yang sama, maka yang kita lakukan adalah klik pesanan penjualan, lalu pilih nama pemesan. Selanjutnya klik proses lalu faktur penjualan. Jangan lupa sesuaikan tanggal pemfakturan yaitu pada tanggal 6 November. Setelah pesanan telah difakturkan, klik proses lalu pilih pembayaran. Kemudian sesuaikan bank yang akan kita gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Lalu sesuaikan tanggal pembayarannya juga pada tanggal 6 November. Selanjutnya isi nominal pembayaran lalu klik simpan. Oke, saya akan melanjutkan untuk pengerjaan transaksi tanggal 8 sampai 12. Kita ke buku besar, lalu ke pencatatan beban. Di sini gitu. Senilai 50 juta. Yang dilakukan pada tanggal 8 November. Oke, langsung ke transaksi tanggal 9 November, yaitu pelanggan bernama Benny meminta sewa mobil harian. Jadi, seperti yang tadi, kita ke pesanan penjualan, transaksi tanggal 9 November dengan pelanggan bernama Benny. Nomor pesanannya SP04. Dia sewa mobil harian. Benny sewa mobil harian untuk 80 orang. 80 orang. Yang akan dibayar nanti tanggal 12 September. Berarti bukan pada saat dia memesan. Lanjut tanggal 10 November itu membayar gaji karyawan sebesar 70 juta menggunakan Bank BNI. Untuk membayar gaji karyawan itu menu kas dan bank, terus pembayaran, kan digunakan apa pembayaran menggunakan BNI. Maka kita pilih kas dan banknya itu BNI. Tanggal tanggal 10 November. Beban gaji, upah dan honorer sebesar
70 juta. Simpan. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 11 November ada pesanan penjualan lagi. 11 pesanan penjualan. Ada pesanan dari Ranti, dia sewa mobil mingguan. Sewa mobil mingguan untuk 150 orang. Nah, tapi karena dia itu pelanggan tetap, dia mendapatkan diskon 10%. Maka kita di sini masukin diskon itu 10%. Oke. Lanjut kita ke transaksi nomor 12, yaitu ada pelanggan bernama Benny membayar jasa sewa dengan menggunakan Bank BNI. Jadi sebelumnya di transaksi pada tanggal 9 November itu, Benny emang pembayarannya akan dilakukan tanggal 12. Cuman sekarang udah tanggal 12, lalu Benny akan membayar. Jadi kita tuh lihat yang bagian sini, terus kita cari nih yang Benny. Nah, terus kita klik yang proses, pilih faktur, terus proses pembayaran. Nah, dia itu menggunakan apa nih? BNI, Bank BNI. Nilai pembayarannya kita ini aja langsung keluar 30 juta. Dia membayar tanggal 12 November. Simpan. Ke transaksi 13. Kita lihat di soal. Transaksi tanggal 13 itu, Luxo Cars Rental membayar hutang kepada Bank BNI sebesar 60 juta rupiah beserta dengan bunganya. Berarti di sini menu yang kita pencet adalah Cash and Bank. Lalu kita masuk ke pembayaran. Oke. Setelah itu kita masuk di sini. Tadi pembayaran menggunakan BNI, kita cari Bank BNI. Nah, selanjutnya itu tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 13 dan di sini kita masukkan hutang. Karena tadi kita ingin membayar hutang jangka panjang, jadi kita menu hutang jangka panjang di sini. Masukkan nominalnya sebesar 60 juta rupiah. Nah, selanjutnya tadi di soal juga membayar sekali bunganya. Kita cari di sini bunga. Beban bunga pinjaman sebesar itu 34.560.000 rupiah. Oke, jika sudah seperti ini, kita pencet tombol simpan. Baik, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Tanggal 14 November, pelanggan bernama Rudi meminta sewa mobil mingguan untuk 35 keluarganya. Setiap keluarga terdiri dari 2 orang dengan invoice SL008. Pembayaran menggunakan kas saat itu juga. Jadi di sini, karena ada pesanan, kita pencet penjualan. Penawaran penjualan. Nah, pertama kita masukkan nama pembelinya tadi Rudi. Rudi. Setelah itu di sini kita masukkan juga nomor pesanannya dan sesuaikan tanggalnya dengan tanggal pemesanan. Jadi kita cari. Jadi kita lihat dulu dia mesannya mingguan atau harian. Oke, di sini Rudi mesannya mingguan.
Berarti kita milihnya barang yang mingguan. Nah, jika sudah kita masukkan tadi kuantitasnya itu 35 keluarga dan satu keluarga terdiri dari dua orang. Jadi kita kali dua di sini kita masukkan saja 70 ribu, 70. Nah, dari sini sudah ada hasilnya 175 juta. Kita pencet proses, kita pencet ke faktur. Oke, kita sesuaikan lagi tanggalnya dengan tanggal yang tadi. Di tanggal 14, di sini juga kita samakan saja dengan nomor. Selanjutnya kita lanjut ke pembayaran. Karena tadi dia membayar lunas menggunakan kas. Oh, di sini sudah ada teman-teman. Berarti kalau seperti itu kita pencet proses pembayaran lagi. Oke, di sini sudah lunas ya teman-teman pembayarannya tuh. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Selanjutnya ada transaksi ke-15 atau transaksi tanggal 15 November. Pelanggan bernama Wulan meminta jasa sewa mobil harian untuk 90 karyawannya dengan invoice SL009. Kita copy saja invoice-nya dengan pembayaran menggunakan Bank BNI pada saat itu juga. Kita kembali. Sama seperti tadi caranya, masuk ke penawaran penjualan, kita ketik namanya bulan. Setelah itu kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 15. Jangan lupa di sini kita isi nomor invoice. Kita cari tadi harian, kuantitasnya 90. Terlanjut. Setelah itu kita sama seperti tadi, pencet ke faktur. Nah, di sini kita sesuaikan lagi tanggalnya, yaitu tanggal 15. Di sini juga kita masukkan kembali. Oke, setelah itu kita pembayaran. Oke, di sini sama ya teman-teman. Masukkan nomornya. Tanggalnya disesuaikan, yaitu tanggal 15. Dan di sini banknya tadi menggunakan Bank BNI untuk pembayaran. Untuk nilai pembayarannya kita pencet tombol ini. Nah, jika sudah seperti ini kita pencet simpan. Maka transaksi penerimaan penjualan SL009 sudah berhasil. Selanjutnya itu di tanggal 16 membeli perlengkapan kantor sebesar 13 juta. Kita cari di teman-teman di KSN Bank, lalu kita pembayaran. Karena tadi di sini tidak tahu kita bayar menggunakan apa, kita di sini masukkan berarti menggunakan kas besar karena lebih dari transaksi yang 1 juta. Ini kita sesuaikan di tanggal 16. Cari perlengkapan. Nah, di sini ada ya teman-teman perlengkapan kantor. Kita pencet aja yang di sini. Beban perlengkapan kantor. Oke, untuk tadi biayanya itu sebesar 13 juta rupiah. Kita masukkan nominalnya. Lanjut, lalu kita save. Kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu di tanggal 17 November, pelanggan bernama Yanti meminta jasa sewa mobil mingguan untuk 30 orang karyawannya dengan nomor pesanan SP007 dengan pembayaran dilakukan secara satu juga dengan cash. Kita copy dulu nomor pembayarannya. Lalu kita ke penjualan, penerimaan penjualan. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, tadi di sini namanya Yanti, tulis Yanti. Setelah itu tanggalnya juga tadi tanggal 17. Di sini jangan lupa masukkan nomor penjualannya.
Mesannya sesuaikan mingguan dengan kuantitas 30. Kita lanjut. Saya itu pencet proses, balik ke faktur. Sama seperti tadi, samakan tanggalnya di tanggal 17. Ininya jangan lupa, karena ini penting juga. Cek lagi proses, lalu pembayaran. Oke, kita sesuaikan lagi nomor bukti, tanggal, jangan lupa. Di sini banknya tadi karena dia pakai kas, kita masukkan ke kas besar. Lalu ini sama seperti ini, kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 18 November. Pelanggan bernama Dennis meminta sewa mobil harian untuk 40 orang karyawannya dengan nomor pesanan SP008. Di sini jangan lupa kita salin dulu. Untuk yang harian, sama seperti tadi, penjualan, penawaran penjualan. Lalu kita masuk ke tanggal 18. Di sini tadi kita lihat dipesan oleh Dennis, ketik Dennis. Setelah itu masukkan nomor pembayaran juga. Kita lihat di sini. Tadi Dennis pesan mobilnya harian untuk 40 karyawan. Kita masukkan kuantitasnya 40. Oke. Kita lihat di sini ya teman-teman, di rincian. Dilakukan pembayaran bulan depan sesuai dengan kerjasama kegiatan. Kita karena di sini COD, kita ganti menjadi yang net 30. Kita pencet aja. Setelah itu kita masuk ke sini lagi, masuk ke fakturnya. Kita sesuaikan dengan tanggal pemesanan. Oke, karena tadi bilangnya dia bayarnya setelah sebulan nanti, jadi kita tidak usah ada yang namanya di sini guys, pembayaran atau penerimaan penjualan. Nah, mungkin sekian tutorial cara menggunakan Accurate dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.